Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin yang saya hormati. Kita mengkaji insyaallah pembahasan tentang perkara yang paling penting di dunia ini untuk keselamatan kita di dunia dan keselamatan kita di akhirat, yaitu tentang ilmu. Dan tentunya ilmu yang dimaksud kalau disebutkan dalam Al-Quran tentang ilmu, atau disebutkan dalam hadis-hadis tentang keutamaan ilmu, maka jelas yang dimaksud bukan ilmu-ilmu keduniaan. Jelas yang dimaksud adalah ilmu tentang agama, ilmu yang terkandung dalam Quran dan Sunnah, wa bima fahimahu salaf, dan apa yang dinukil dari para salafus saleh. Itu dikatakan ilmu. Kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan ilmu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kalian yang berilmu, yaitu orang-orang beriman yang memiliki ilmu tentang din ini, tentang agama ini. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala memujinya, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, katakan apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Juga masalah agama, yakni apakah sama orang yang mengerti tentang qala Allah wa qala Rasul dengan orang yang enggak mengerti? Apalagi kalau disebutkan di awal ayatnya Allah membanggakan seorang yang berdiri tengah malam beribadah, ruku dan sujud, memanjangkan berdirinya, memanjangkan rukunya. Ini tentunya orang yang berilmu tentang agama, kenal Allah, kenal Rasul, dan kenal agama. Di awal ayat Allah katakan, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmat rabbih. Kata Allah, apakah sama orang yang berdiri di tengah malam dengan qunut, memanjangkan berdirinya, demikian pula dalam sujud qunut, memanjangkan sujudnya, yarju, mengharapkan akhirat, wa yahdharul akhirah, dan takut dari akhirat, dan mengharapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan di akhirat. Apakah sama, kata Allah, orang yang seperti ini dengan orang-orang yang tidak berilmu? Baru Allah katakan, apakah sama alladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Lihat, setelah Allah membanggakan seorang yang qiyamul lail,
qiyam, beribadah kepada Allah di malam hari dengan berdiri dan sujud, memanjangkan bacaannya, memanjangkan sujudnya dan ruku'nya. Kata Allah, lihat, apakah sama orang yang berilmu ini dengan orang yang tidak berilmu? Berarti ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang menjadikan seorang bertambah imannya kepada Allah, bertambah ibadahnya kepada Allah, bertambah rasa harapnya kepada Allah, dan bertambah pula rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu yang dimaksud. Siapa yang kenal Allah maka dia akan cinta pada Allah. Tetapi siapa yang tidak kenal Allah, dia enggak akan memiliki kecintaan, atau kalau memiliki sangat amat lemah. Demikian pula rasa takut dan rasa harap. Siapa yang tidak kenal Allah maka dia tidak memiliki harapan kepada Allah. Siapa yang tidak kenal Allah, dia enggak akan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dia kenal Allah dengan sifat-sifatnya, dengan nama-namanya, dengan af'alnya, perbuatan-perbuatannya sebagaimana Allah kenalkan dirinya dalam Al-Quran, atau sebagaimana dikenalkan dalam hadis-hadis yang sahih, maka orang itu akan bertambah cintanya kepada Allah, bertambah rasa takutnya, bertambah rasa harapnya, dan begitulah keadaan orang yang berilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, qul hal yastawi, katakan apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, orang yang kenal Allah dengan orang yang tidak kenal Allah, orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Sehingga kalau dikaji tentang masalah keutamaan ilmu, maka hendaklah kita mengarah kepada ilmu yang dimaksud, yaitu ilmu syar'i. Ilmu syar'i, sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah, yang namanya ilmu adalah ma qala Allah wa qala Rasul. Yang namanya ilmu adalah apa yang diucapkan oleh Allah, apa yang diucapkan oleh Rasul, dan juga apa-apa yang diriwayatkan dari salaf. Adapun selain itu wasawisu syayatin, adapun selain itu maka itu hanya bisikan-bisikan syaitan. Ikhwan fillah, azakumullah, kaum muslimin, kaum muslimat yang saya hormati, maka di sini kita akan bahas tentang ilmu yang ini. Kalau ilmunya tentang akhirat, maka tentunya tujuannya pun akhirat. Walaupun kita membahas dengan judul kita melihat dunia dan akhirat dengan ilmu, atau yang semana dengan itu, yakni bagaimana kita selamat di dunia dari kesesatan, dan bagaimana kita selamat di akhirat dari azab Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Tidak mungkin tanpa ilmu. Nggak mungkin tanpa ilmu, karena garis yang sudah digariskan oleh Allah bahwa ini jalan selamat, Allah katakan dalam Al-Quran, dan Allah sampaikan pada Nabi-Nya, pada Rasulnya SAW. Dan Rasulullah SAW mengajarkan pada kita, maka ilmunya hanya di situ. Siapa yang menjalani jalan-jalan lain, maka dia mesti akan binasa. Dan ini pula kunci untuk melepaskan keadaan yang menyedihkan yang menimpa kaum muslimin. Krisis akidah, krisis moral, krisis akhlak, krisis manhaj, krisis dalam segala sisinya. Yang akibatnya krisis pula dalam masalah keadaan ekonominya. Allah timpakan adab demi adab. Adapun kalau mereka penduduk negeri itu amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, maka la fatahna alaihim barakat minas samai wal ardh. Kata Allah, kalau mereka beriman dan bertakwa, penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kami akan buka barakah, akan bukakan pintu barakah dari langit dan dari bumi. Turun dari langit hujan yang barakah, suqya rahmah, bukan suqya adab. Dari bumi tumbuh-tumbuhan, keluar semua yang bermanfaat, barakah. Dari langit dan dari bumi. Kalau aman wattaqau, walakin kadzabu, tetapi mereka mendustakan kata Allah, maka kami timpakan pada mereka adab. Allah pernah timpakan adab pada kaum-kaum terdahulu dengan bencana-bencana yang berbeda-beda, tapi semuanya merupakan bencana yang mengerikan. Allah tenggelamkan sebagian kaum, dan Allah timpakan dengan hujan batu pada kaum yang lain. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengadab kaum 'Ad, kaum Tsamud, sampai Allah katakan, wa hal tara lahum minhum baqiyah, apakah kamu lihat dari mereka ada sisa? Semuanya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala secara merata. Kenapa? Kadzabu kata Allah. Tapi itu masih merupakan adab kecil dibandingkan dengan adab akhirat yaumul qiyamah yang kekal khalidina fiha,
Maka azab-azab dunia ini kecil, kata Allah. Wala nudhiqannahum minal adzabil adna. Sungguh kami akan timpakan pada mereka azabul adna, azab yang kecil, dunal azabil akbar, bukan azab yang besar. La'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali. Maka peringatan-peringatan yang Allah timpakan pada umat-umat terdahulu menjadi pelajaran buat kaum muslimin. Allah kisahkan kisah-kisahnya dalam Al-Quran. Allah sebutkan dengan rinci kaum demi kaum Allah binasakan karena mereka kadzabu. Dan Allah katakan, kalau ahlul qura itu amanu wattaqau, la fatahna alaihim barakat. Kalau saja penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, Allah akan bukakan barakah dari langit dan dari bumi. Tetapi walakin kadzabu, tetapi mereka mendustakan. Akhirnya Allah azab mereka. Berarti ilmu din inilah, ilmu agama inilah, ilmu Quran was sunnah yang menyelamatkan mereka dari azab dunia sebelum azab akhirat nanti. Muslimin yang saya hormati, maka kita fokuskan bahwa apa yang kita pelajari sekarang ini adalah masalah ilmu syar'i, pentingnya, wajibnya, faedahnya, manfaatnya, dan apa yang Allah perintahkan tentangnya, dan juga apa yang Rasulullah SAW perintahkan. Sehingga awal pertama kita bahas adalah keikhlasan dalam mencari ilmu. Bahwasanya kita mencari ilmu bukan karena dunia, walaupun ujung-ujungnya kita akan mendapatkan barakah di dunia sebelum pahala yang lebih besar di akhirat. Allah katakan akan dibukakan barakah dari langit dan dari bumi. Tetapi harapan kita ketika kita berilmu dan beramal harus harapan akhirat, harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, "Lau anna ahlal ilmi sanu al-ilmu wada'uhu 'inda ahlihi lasadu." Kalau saja mereka para ulama itu menjaga ilmu dan memberikannya kepada orang-orang yang pantas, lasadu, niscaya mereka akan memimpin dunia, akan membimbing umat seluruhnya menjadi sadah, menjadi pemimpin-pemimpin. Ahli zamanihim, yang memimpin seluruh penduduk di negerinya di zamannya. Kalau diberikan ilmu ini kepada orang yang tepat, orang yang ikhlas, yang berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pahala dan akhirat. Walakin baddaluhu li ahli dunia. Tetapi kata Ibnu Mas'ud, mereka justru memberikannya kepada ahli dunia. Akhirnya dikatakan la yanalu min bihi min dunyahum fahanu alaihim. Tetapi ketika ilmu ini diberikan kepada ahli dunia, maka akhirnya mereka mencari dunia dengan ilmu agama. Fahanu alaihim, akhirnya mereka terhina, dan ilmu tadi akhirnya dihinakan oleh mereka, dijadikan sebagai alat. Sehingga dikatakan oleh beberapa ulama permisalan orang yang mencari dunia dengan ilmu agama itu seperti orang yang mencari sesuatu dari comberan yang kotor, busuk, yang najis, tetapi dengan alat yang mulia, sendok dari permata, berlian, emas dan sebagainya. Terlalu mahal alatnya dan terlalu hina yang dicarinya. Iya kan? Yang dicarinya dunia. Apa dunia? Dunia dinamakan dunia li'annahu dani. Dunia dinamakan dunia karena dia rendah, dani. Maka dikatakan dunia bawah, rendah. Sebagaimana dikatakan dalam surat Al-Anfal, "Id antum udwatid dunya." Yang musuhnya bil udwatil quswa. Kemudian hazal dunya yang di bawah, quswa yang di atas. Tapi kembali kepada ucapan. Maka karena dunia ini rendah, kalau mencari dunia dengan ilmu agama keliru besar. Ilmunya sangat mulia, sangat tinggi kalau hanya untuk mencari dunia. Yang dunia itu sungguh fata morgana, enggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lau kanatid dunya tusawi janaha ba'udah, kalau saja dunia ini ada harganya sesayap nyamuk saja, niscaya Allah enggak akan berikan untuk orang kafir syurbata ma. Niscaya Allah enggak akan berikan kepada orang kafir seteguk air pun. Kalau dunia ini ada harganya. Kalau tusawi janaha ba'udah, kalau senilai sayap nyamuk saja ada nilainya, enggak akan diberikan pada orang kafir seteguk air pun. Apa maknanya? Karena tidak ada nilainya, maka Allah berikan pada semua jenis manusia. Kafir dikasih, muslim dikasih.
Orang baik dikasih, orang jelek dikasih. Orang yang saleh dikasih, orang yang taleh dikasih. Orang yang fasik dikasih, orang yang baik juga dikasih. Semua Allah kasih dunia. Kadang-kadang gak ada nilainya. Tapi akhirat Allah tidak berikan kecuali kepada orang mukmin. Adapun orang-orang kafir finnari jahannam khalidina fiha, dan ketika mereka meminta air, maka mereka mengatakan sungguhnya Rabbku melarang untuk memberikan pada kalian air. Teguk saja tidak dikasih. Adapun dunia, maka Allah berikan pada seluruh jenis manusia. Sehingga akhirat itu tujuan utama kita mencari ilmu din, ilmu agama, qala Allah wa qala Rasul. Sehingga jangan punya pikiran-pikiran kalau saya bisa belajar agama nanti saya bisa jadi penerjemah di kedutaan, gajinya besar. Ini kebodohan yang nyata. Kasihan. Padahal kalau dia mengamalkan ilmu yang dia pelajari itu, dia sudah mendapatkan keutamaan yang jauh lebih besar dari apa yang diharapkan tadi. Belajar, membaca Quran, membaca sunnah, kemudian mempelajarinya, mengamalkannya, itu sudah azim, sudah besar faedahnya, hikmahnya di dunia dan di akhirat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ini masih ucapan Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, kalau saja diberikan pada orang-orang yang tepat, niscaya akan bisa membimbing dunia seluruhnya, ahli zaman ini. Tapi sayang diberikan pada ahli dunia, akhirnya mereka menjadikan sebagai alat untuk cari dunia, akhirnya mereka terhina dan mereka menghinakan ilmu. Nabiyukum, kata Ibnu Mas'ud, kelanjutannya, Nabi kalian berkata, man ja'alal humum hamman wahidan, siapa yang menjadikan harapannya hanya satu harapan, hamma akhirati, harapan akhiratnya, kafahullahu hamma dunyahu, maka Allah akan cukupi kebutuhan dunianya. Lihat. Kalau hammuhu hammal akhirat, kalau harapannya harapan akhirat, Allah akan cukupi dunianya. Tetapi man tasya'aba bihil humum, tetapi siapa yang bercabang-cabang harapannya fi ahwali dunia, pada harapan-harapan dunia, lam yubalillahu fi ayyi awdiyatihim halak, Allah tidak peduli di mana, di lembah mana dia binasa. Perhatikan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sebagaimana dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan juga Imam Hakim dalam Mustadraknya, dan dikatakan hadis sahih al-isnad wa aqarrahu Dzahabi, dan sepakat oleh Imam Dzahabi. Siapa yang harapannya harapan akhirat saja, dunianya dikasih oleh Allah. Jangan khawatir, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicukupi. Kafahullahu dunyahu, Allah cukupi dunianya. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah, Allah akan cukupi dia. Tetapi man kana hammuhu tasha'abat, humumuhu tasha'aba fi ahwali dunya, kalau harapan-harapannya bercabang-cabang pada urusan dunia, urusan kedudukan, supaya dihormati, supaya dimuliakan, supaya jadi tenar, supaya begini, supaya dipuji, supaya dapat ini, dapat keuntungan ini dan seterusnya, itu semuanya humum dunyawiyah. Maka Allah Subhanahu wa taala lam yubali fi audiyatihim, fi ayyi audiyatihim halak. Allah tidak peduli akan binasa di lembah mana dia. Jadi akan binasa, tapi Allah enggak pedulikan dia akan binasa di lembah mana. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang orang-orang yang mencari ilmu, tetapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala, diancam dengan ancaman-ancaman. Qal sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'urfal jannah yawm al-qiyamah. Qala ibn A'azakumullah, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya dan Abu Daud dalam Sunannya dan Ibnu Majah dan juga Imam Hakim dalam Mustadraknya, wa sahahahu wa aqarrahu Adz-Dzahabi rahimahullah. Qala, dikatakan oleh beliau alaihi salatu wassalam, man ta'allama al-ilma mimma yubtagha bihi wajhullah, siapa yang mencari ilmu yang semestinya dicari karena Allah,
kemudian dia mencarinya karena keuntungan duniawiyah, maka dia nggak akan mencium bau surga yaumul qiyamah. Kenapa harus disebutkan dengan mimma yubtagha bihi wajhullah? Siapa yang mencari ilmu siapa yang mencari ilmu yang mestinya dicari untuk Allah? Ilmu apa itu? Ilmu agama. Artinya kalau orang belajar menjahit, akhwat, kalau beberapa ikhwan belajar ilmu komputer, untuk apa? Untuk cari uang. Nggak apa-apa, itu urusan dunia. Tetapi kalau belajar qala Allah qala Rasul, belajar Quran, belajar sunnah untuk cari dunia, ini keliru. Maka dikatakan di sini dengan kalimat man ta'allama al-ilm mimma yubtagha bihi wajhullah. Siapa yang mempelajari ilmu yang semestinya ilmu itu hanya dipakai, dicari untuk mengharapkan wajah Allah SWT, berarti ilmu agama, bukan ilmu dunia. Berarti yang dibahas ini adalah ilmu agama, bahwasanya hendaklah mencarinya karena Allah SWT. Wa man ta'allama al-ilm, dan siapa yang mempelajari ilmu yang seperti ini, ilmu syar'i, ilmu yang mimma yubtagha bihi wajhullah, ilmu yang semestinya dicari karena Allah, ternyata dia mencarinya karena dunia, lam yarih raihatal jannah atau lam yajid raihatal jannah atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Enggak akan dia mencium bau surga. Karena kaum muslimin saya hormati. Berarti kita mendapatkan dua kesimpulan yang penting sebelum kita masuk pada intinya. Yaitu pertama, ilmu yang akan kita pelajari dan yang akan kita bahas adalah ilmu syar'i. Maka Allah wa qala Rasul. Dan yang berkaitan dengan keduanya dari aqwalis salafil ummah. Yang kedua, hendaklah kita mencarinya, mempelajarinya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bahas yang ketiga tentang masalah fadhail. Keutamaan-keutamaan ilmu yang sangat tingginya, yang akan menyelamatkan seseorang di dunia dan di akhirat. Tentunya keutamaan yang besar pada ilmu disebabkan karena dia menyelamatkan manusia di dunia dari kesesatan dan menyelamatkan dia di akhirat dari azab, dan juga memberikan solusi dari krisis-krisis yang terjadi di tengah kaum muslimin. Dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah dalam sunannya dan lainnya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, dia menyatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadtum adnab al baqar wa raditum biz zar' wa taraktum al jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Dia ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kalian sudah berjual beli dengan cara ainah, bai' ainah adalah jual beli dengan cara riba. Dan bai' ainah adalah bai'ataini fi bai'ah, sebagaimana dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Ini bai'atain fi bai'ah, dua jual beli dalam satu majlis. Dan itu adalah akal-akalan untuk menghalalkan riba. Bendanya tidak berpindah tangan, tetapi keuntungannya hanya mendapatkan pinjaman tunai dan hutangnya nanti berlebih, bayarnya tambah. Pernah digambarkan contohnya jual beli ainah. Dia punya satu benda sangat berharga sebagai ainnya, katakan bahwa ainah, karena ainnya tidak berpindah tangan. Ada seorang yang mau pinjam uang pada rentenir, saya pinjam tapi nggak mau riba. Oh nggak bisa, kamu bayarnya harus tambah. Oh itu riba, haram. Baik kalau gitu sekarang jual beli saja. Ini HP saya jual kepada kamu 1.200.000. Dan saat ini juga akan saya beli 1 juta. Mau? Itu kan jual beli. Pikir dia, berarti saya dapat uang tunainya 1 juta, utangnya 1.200.000. Tapi ini jual beli. Oh iya, ini bukan riba. Dikiranya bukan riba. Maka diberikan transaksi pertama, saya jual HP ini kepada kamu 1.200.000. Kata orang tadi, saya terima dengan harga sekian. Baik, sekarang saya beli HP ini 1 juta kontan. Tadi kan disebutkan 1.200.000 tahun depan bayarnya atau bulan depan. Berarti utang berapa dia? 1.200.000. Sekarang saya beli dengan kontan nih 1 juta.
Diterima 1 juta kontan. Dia pergi bawa uang 1 juta. HP nggak pindah tangan, tetap di tangan pemilik. Karena 2 jual beli dalam satu majlis. Bai'ataini fi bai'ah. Yang diperlukan oleh orang tadi sebenarnya bukan barangnya. Yang diperlukan adalah uang kontan 1 juta tadi. Dan dia utangnya berapa? 1.200.000. Fahadha adalah hiyah namanya. Minal hiyal, dari tipu daya, akal-akalan untuk menghalalkan riba. Maka kata Nabi, idza tabaya'tum bil 'inah, kalau kalian sudah jual beli dengan cara yang seperti itu. Kemudian akhadtum adnabal baqar, dan kalian memegang ekor-ekor sapi. Ya, ini sudah ridho dengan peternakan. Wa raditum bil zara', dan kalian ridho dengan kebun-kebun kalian. Itu semua ungkapan dunia. Peternakan dunia, perkebunan juga dunia. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Sallallahu alaikum dullan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan timpakan pada kalian kehinaan, kerendahan. La yanzi'uhu, enggak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kalau kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, artinya kembali kepada Quran dan Sunnah, kembali kepada ucapan Allah dan ucapan Rasulnya, kembali kepada ajaran syariat Islam. Dan bagaimana mungkin kita bisa kembali kepadanya kalau tidak mempelajarinya? Maka maknanya kembali pelajari agama, amalkan, pelajari agama, amalkan. Pelajari qala Allah wa qala Rasul dan amalkan. Itu solusi untuk mengentaskan kerendahan dan kehinaan tadi. Maka kalau ada keluhan-keluhan dari sekian kelompok-kelompok dakwah atau aliran-aliran dalam Islam, aliran-aliran sempalan, kita harus mengentaskan krisis yang ada pada masyarakat kaum muslimin. Dengan cara apa? Dengan cara ini, dengan cara itu, masing-masing punya usulan. Yang satu menyatakan kita harus merebut tampuk pimpinan, maka kita akan bereskan semuanya kalau kita sudah jadi penguasa. Yang lain mengatakan bukan dengan cara itu, harusnya kita makmurkan mereka, maka kita bangun ekonominya supaya mereka makmur, niscaya mereka akan kembali pada Allah Ta'ala. Yang lain lagi menyatakan mestinya begini, mestinya begitu. Sampai dia mengusulkan untuk bikin partai saja, Partai Salaf Indonesia, PSSI, Partai Salaf seluruh Indonesia. Kita katakan solusinya, jalan keluarnya sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sudah diajarkan dengan jelas, la yanzi'uhu, kehinaan yang menimpa kaum muslimin, kerendahan yang menimpa kaum muslimin di mana-mana di seluruh penjuru dunia. Beberapa kaum muslimin dibantai, ditindas, dibunuh dan sebagainya. Kenapa? Karena umat Islam sudah semakin menjauh dari agamanya. La yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Enggak akan dicabut oleh Allah sampai kalian kembali kepada agama kalian, kembali kepada akidah yang benar, kembali pada syariat ibadah yang benar, kembali kepada akhlak yang lurus, kembali kepada manhaj yang qawim, kembali kepada agama. Hatta tarji'u ila dinikum. Ini khairin azakumullah, untuk menunjukkan betapa tingginya ilmu. Betapa tingginya ilmu, karena dia harus kita pelajari, dan itu cara satu-satunya agar kita bisa keluar dari berbagai macam krisis-krisis yang menimpa kaum muslimin. Lalu bagaimana dengan kemiskinannya? Allah janjikan, kalau amanu wattaqau, akan membukakan barakah dari langit dan bumi. Siapa bilang tak memikirkan ekonomi? Tetapi kita berpikirnya dengan cara yang syar'i, yakni luruskan agama mereka, sehingga mereka dalam berbisnis terbimbing dengan hukum syar'i. Mereka dalam bermuamalah terbimbing dengan hukum syar'i. Mereka dalam berbuat sehari-hari terbimbing dengan hukum syariat. Maka niscaya barakah. Allah akan bukakan barakah dari langit dan dari bumi. Adapun keutamaan-keutamaannya dalam Al-Quran sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan tegas, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, berilmulah, pelajarilah tentang la ilaha illallah. Maka ini merupakan perintah fi'il amr, dan perintah yaqtadil wujub. Hukum asalnya adalah wajib. Kalau tidak ada dalil yang menurunkannya kepada mustahab, maka dia wajib. Maka apakah ada yang menurunkannya pada mustahab? Tidak ada.
Fa'lam annahu la ilaha illallah, maknanya kalian wajib mempelajari tauhid la ilaha illallah. Kalian wajib mengerti apa itu makna la ilaha illallah. Enggak bisa seorang menyatakan asyhadu an la ilaha illallah dalam keadaan dia jahil, dalam keadaan dia bodoh, enggak ngerti apa itu kalimat la ilaha illallah. Betapa banyaknya kaum muslimin yang mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan mereka rela untuk mengucapkannya sekian kali, 70.000 kali katanya. Baik, sekarang maknanya apakah mereka memahami? Kalau mereka memahami maknanya, niscaya mereka akan beribadah hanya kepada Allah dan tidak akan beribadah pada lainnya. Dan niscaya mereka hanya mengagungkan Allah SWT dan tidak mengagungkan yang lainnya. Niscaya mereka akan mengambil syariat dari Allah dan tidak akan membuat syariat-syariat baru. Karena Allah menyatakan, "Allahum syuraka'u syara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah." Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu, Tuhan-Tuhan lain selain Allah yang syara'u lahum min ad-din, yang mereka membuat syariat dari agama ini yang Allah tidak izinkan? Ini apakah mereka punya Tuhan-Tuhan lain yang membuat syariat-syariat baru selain Allah Subhanahu wa taala? Am syara'u am lahum syuraka syara'u lahum. Apakah mereka punya sekutu yang membuat syariat? Artinya, kalau mereka mengerti la ilaha illallah, bahwa ilah yang berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala, yang berhak untuk menentukan syariat hanya Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya mereka enggak akan lancang berani-berani bikin syariat baru. Karena mereka merasa itu bukan hak kami bukan Tuhan, dan itu bukan haknya kiai, karena kiai bukan Tuhan, dan itu bukan haknya mereka para orang-orang berilmu, karena mereka bukan Tuhan. Yang membuat syariat adalah Allah, dan Allah pertanyakan annahum syara'u lahum am lahum syuraka syara'u lahum. Apakah mereka punya sekutu-sekutu lain selain Allah yang berhak membuat syariat, yang bisa membuat syariat? Maka fa'lam annahu la ilaha illallah, pelajari bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu ilmu yang wajib. Apa perkara yang terpenting dalam agama? Tauhid. Baik, bagaimana kita bisa bertauhid kalau tanpa ilmu? Berarti ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmu tentang tauhid. Karena itu keutamaan yang sangat tingginya. Kata para ulama sebagaimana nukil dalam kitab Fathul Majid, syaraf al-ilm bisyarafil ma'lum. Keutamaan ilmu itu tergantung keutamaan yang dipelajarinya. Kalau mempelajari tentang sesuatu yang rendah, ya ilmunya juga ilmu yang rendah, gak begitu penting. Karena yang dipelajari juga gak begitu penting. Ilmu mempelajari tentang tetek konyek yang gak penting, ngapain? Tetapi kalau ilmu mempelajari tentang Allah yang maha besar, yang maha agung, tentunya ilmu itu ilmu yang paling tinggi. Maka disebutkan oleh para ulama bahwa ilmu yang paling tinggi adalah ilmu tentang tauhid. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sudah kita baca tadi menyatakan, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakan, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Yani amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmat rabbih. Apakah sama orang yang berdiri di tengah malam dan sujud dengan qunut, dengan memanjangkan bacaannya, yahdharul akhirah, karena takut akhirat, wa yarju rahmat rabbih, dan mengharapkan rahmat dari Rabbnya. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakan, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini bukan pertanyaan, tetapi ini pernyataan. Yani tentunya gak akan sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Gak akan sama orang yang tahu tentang Allah dengan orang yang tidak tahu. Gak akan sama orang yang kenal Rasul dengan orang yang tidak kenal Rasul. Gak akan sama orang yang mengerti syariat dengan orang yang tidak mengerti syariat. Gak akan sama. Sebagian mereka mengaku cinta Allah Subhanahu wa taala, tetapi kemudian mereka beramal dengan kebid'ahan, kesesatan, dengan berbagai macam ajaran-ajaran baru yang kata mereka ini dalam rangka ibadah pada Allah SWT. Kasihan. Di mana kesalahannya? Ilmu. Kesalahannya mereka tidak memiliki ilmu. Bagaimana caranya membuat Allah ridha?
Dia tidak mengerti bagaimana caranya supaya Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Yaitu kita beribadah mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan kita mengikuti sunnah nabinya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, kata Allah SWT pada nabinya, in kuntum tuhibbunallah, katakan pada mereka, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan cinta pada kalian. Ini ilmu. Maka mereka yang berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi dengan kesyirikan-kesyirikan, sampai yang datang ke kuburan keramat, yang datang ke tempat keramat, yang datang kepada berbagai macam kesesatan, apa alasannya? Taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Musyrikin jahiliyah yang menyembah Lata, Uzza dan Manat, ketika ditanya apa tujuannya, tujuannya mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Apa kata mereka? Mana ya'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, kami hanya menjadikan mereka perantara untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Liyuqarribuna ilallahi zulfa, untuk mendekatkan diri kami kepada Allah SWT. Kasihan. Jahil karena kebodohan mereka, maka mereka mengira dengan mereka menyembah Lata, Uzza dan Manat dan menjadikan mereka perantara, mereka sudah mendapatkan keridhaan Allah, kecintaan Allah, sudah mereka mewujudkan apa yang mereka harapkan dari Allah. Kata Nabi keliru, dan Allah perintahkan Nabinya, katakan pada mereka, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian cinta pada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Yuhibbukumullah, Allah akan cinta pada kalian. Berarti mereka dalam keadaan sesat, kufur, syirik, dalam keadaan mereka berharap untuk mendekatkan diri pada Allah. Berarti karena kebodohan mereka, jahiliyatin jahlah. Allah Arhamur Rahim, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, maka Allah utus Rasulnya untuk mengingatkan mereka. Allah turunkan kitabnya untuk mengingatkan mereka, tetapi mereka bersikeras dengan kebodohannya. Maka sudah, enggak ada alasan lagi. Kalau saja tidak diutus pada mereka Rasul, mungkin ada alasan, kami tidak tahu. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami enggak akan mengadab sampai kami mengutus Rasul, kata Allah. Jadi mereka yang belum mengerti dan sebagainya, kami utus Rasul dulu. Wa ma kunna mu'adzibin, kami enggak akan mengadab satu kaum hatta nab'atha rasula, kecuali kami mengutus pada mereka Rasul. Nah sekarang sudah diutus Rasul, sudah turunkan kitab, dan sekarang sudah ada di tengah-tengah kita, dan mereka sudah mendengar adanya Al-Quran, sudah mendengar berita tentang Quraisy, musyrikin jahiliyah yang mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, yang ternyata tidak diterima alasan tersebut, disalahkan oleh Allah. Karena mereka kalau memang cinta pada Allah, ya ikuti Rasul. Maka Allah katakan, hal yastawi, samakah orang yang seperti itu jahil dengan kaum mukminin yang terbimbing dengan Quran, terbimbing dengan sunnah, terbimbing dengan dalil-dalil dari Allah dan Rasulnya? Syaitan bainahuma, syaitan berjauhan antara keduanya. Yang satu fil masyriq, yang lain fil maghrib, yang satu fi wadi, yang ini fi wadin akhar. Ikhwanina a'azallakum muslimin sarmati. Juga Allah angkat derajat orang yang beriman, yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sungguh kata Allah, kami angkat derajat orang-orang beriman di antara kalian yang berilmu. Ini menunjukkan keutamaan ilmu juga. Allah angkat derajatnya, derajat, bukan satu derajat, derajat, beberapa derajat Allah angkat orang-orang beriman yang berilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga menyatakan, fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah. Keutamaan ilmu di atas keutamaan ibadah. Demikian dalam riwayat Hakim dan Ad-Dailami, dan disebutkan sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihut Targhib. Fadlul ilm, keutamaan ilmu di atas keutamaan ibadah. Ibadah memiliki keutamaan.
Tetapi belajar, mencari ilmu lebih tinggi keutamaannya. Tentunya yang dibandingkan adalah ibadah-ibadah sunnah. Ibadah-ibadah sunnah. Karena ibadah-ibadah wajib tidak bisa dibandingkan dengan yang lainnya. Apakah salat wajib atau puasa wajib, maka itu tidak bisa dibandingkan. Karena dalam hadis qudsi Allah menyatakan bahwa yang paling utama, yang paling tinggi adalah maftaradtuhu alaikum, yang aku wajibkan atas kalian. Jadi yang paling aku sukai, yang paling aku cintai kata Allah SWT adalah maftaradtuhu alaikum, apa yang aku wajibkan atas kalian. Sehingga perbandingan ini adalah ibadah-ibadah sunnah. Yang satu orang beribadah puasa sunnah terus, sholat malam terus, belajar enggak, maka ini ada kebodohan sedikit. Ada kebodohan sedikit, ada salah pertimbangan, salah membandingkan. Kalau saja kamu mau belajar, itu ta'lim atau ta'allum lebih utama dari ibadah kamu semuanya. Kalau dua-duanya bagus, itu yang diharapkan. Belajar, beramal, belajar, beramal. Tetapi kalau dia rajin ibadah, Masya Allah, semua sunnah-sunnah dia kerjakan, yang dia tahu, yang dia dengar-dengar katanya, tanpa ilmu. Katanya ini sunnah, kerjakan semuanya. Kamu lihat dari ujung rambut sampai ujung kakinya, semuanya sunnah. Dari mamahnya, pecinya, sampai kemudian siwaknya, kantongnya di sini, jubahnya, Masya Allah, celaknya, wanginya. Tapi saya tidak belajar, maka akhirnya dia keliru dalam sekian perkara akidah. Bayangkan, perkara yang paling penting dia mengerti, yang sunnah-sunnah tadi dia dengar-dengar dia dapat, sedangkan apa yang paling penting masalah akidah dia nggak paham. Ditanya Allah di mana, dia bingung. Padahal berapa ayat dalam Al-Quran Allah kenalkan dirinya bahwa maha tinggi di atas arsy-Nya. Rasulullah SAW juga membanggakan para pencari ilmu. Rasulullah SAW bersabda, marhaban bi talibil ilm, selamat datang wahai para pencari ilmu. Marhaban bi talibil ilm, inna talibal ilm tahuffuhul malaikah. Selamat datang wahai para pencari ilmu, sesungguhnya mereka para pencari ilmu akan dilingkupi oleh malaikat, diliputi oleh sayap-sayap malaikat. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Darimi dan juga Tirmidzi, dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib. Marhaban bi talibil ilm, berarti yang diahlani, yang disambut oleh Nabi dengan marhaban itu talibul ilm. Juga dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fadlul ilm, fadlul alimi 'alal 'abid, keutamaan orang yang berilmu di atas orang yang ahli ibadah. Ka fadli 'ala adnakum, keutamaan seorang yang berilmu, alim, di atas seorang ahli ibadah itu seperti keutamaanku di atas, atau di atas yang paling rendah di antara kalian. Ya, ini seperti keutamaan Rasulullah SAW di atas sahabat yang paling bawah. Lihat betapa tingginya keutamaan alim di atas abid. Abid ahli ibadah, rajin beribadah, Masya Allah. Tetapi kalau dengan abid, dengan orang yang dengan alim, dengan orang yang berilmu, tentunya lebih utama, lebih tinggi orang yang berilmu. Perbandingannya seperti Rasulullah SAW dengan yang paling bawah di antara kalian. Juga sama disahkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib, dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dan Tirmidzi. Demikian, karena memang orang yang berilmu dalam keadaan mereka terbimbing dengan ilmu, sedangkan ahli ibadah rawan apa? Kesesatan, penyimpangan, kesalahan. Karena dia jahil, tidak belajar. Dia semangat beribadah, semangat puasa, semangat qiyamul lail, semangat berzikir, sampai dalam keadaan karena semangatnya setiap ada riwayat enggak sahih, enggak dhaif, enggak mau itu dipakai semua. Diingatkan itu dhaif juga hadis katanya. Kamu enggak boleh mencela hadis katanya.
Kalau kita katakan hadis itu dhaif, tetapi kan dhaif juga hadis. Bagaimana kamu celah hadis? Tak boleh celah hadis. Kasihan bodohnya banget. Sehingga dia kerjakan semua yang diajarkan dalam hadis-hadis maudhu', hadis-hadis dhaif. Akhirnya terjadi pada dia kebid'ahan, kesesatan. Dikir 70.000 kali. Kata dia, kalau sudah sampai dia mampu membaca seperti itu, dia akan sampai ke tingkat kasyaf. Kasyaf itu sudah bisa menyingkapkan takdir yang gaib. Saya pernah pengalaman. Katanya, pernah pengalaman. Saya bertanya kepada seseorang, siapa orang yang paling tinggi tingkatannya kasyafnya? Oh, ada seorang pemuda di sana. Karena dia ingin berharap supaya bisa minta didoakan oleh orang ini. Cari, ketemu. Dia katakan, kenapa engkau menangis? Sedang menangis pemuda ini. Aku menangis karena ibuku sekarang diadab dalam neraka. Saya ingat keutamaan 70.000 tadi. Saya pulang, gak berani mengganggu dia. Saya kirimkan 70.000 kali la ilaha illallah ke ibunya pemuda tadi. Besoknya saya balik kepadanya. Dia tersenyum. Kenapa sekarang kau tersenyum? Aku melihat ibuku diselamatkan dari neraka. Ini kisah yang terjadi pada saya katanya. Entah benar-benar enggak. Berarti keutamaan 70.000 orang itu 70.000 la ilaha illallah sangat tinggi sekali. Berarti orang ini pemuda benar-benar kasyaf. Ya, bukan hadis, bukan ayat, bukan apapun, tapi cerita. Saya mendapatkan dua faedah. Faedah pertama, keutamaan zikir tadi 70.000 kali, dan keutamaan pemuda tadi ternyata benar-benar kasyaf. Bukankah aku ngirimnya sembunyi-sembunyi di rumahku? Kok dia tahu? Qanilina azakumullah. Kaum muslimin yang hormati, akhirnya terbawa. Ahli ibadah qiyamul lail, masya Allah. Sampai pada satu hari muncul cahaya dan berkata kepadanya, wahai hambaku, aku telah melihat ibadahmu, maka aku terima ibadahmu, dan engkau aku bebaskan dari ibadah-ibadah selainnya. Si jahil tadi, ahli ibadah tadi, langsung berhenti, pas sejadahnya sudah enggak ibadah lagi. Kenapa? Saya sudah tingkatannya lain. Saya sudah dikatakan dapat ilham, dapat wangsit dari Tuhan, dari ilah, dari Allah. Katanya kamu gak usah ibadah lagi. Gak ibadah lagi dia. Loh, kenapa berhenti ibadah? Karena sudah dibebaskan oleh Allah Ta'ala. Dari mana kamu dengannya? Waktu itu ada cahaya berbicara begini-begini. Gampang sekali. Gampang untuk disesatkan. Ada pun orang yang berilmu, kalau datang kayak gitu, kalimat aku bebaskan diserang dengan sendal, dilempar dengan sendal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini pasti syaitan yang mengajarkan aku untuk sesat. Paham? Sehingga syaitan pun lebih sulit menggoda orang yang berilmu daripada orang yang hanya ibadah tapi tidak belajar ilmu. Fadlul alim 'alal 'abid. Keutamaan seorang yang berilmu di atas ahli ibadah seperti keutamaanku, kata Nabi, di atas yang paling rendah di kalangan kalian. Sehingga para sahabat pun memberikan nasihat-nasihat, dorongan untuk belajar. Di antaranya sahabat yang mulia Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Mu'adz dibangkitkan nanti di depan para ulama satu rak'ah. Diriwayatkan tentang keutamaan Mu'adz. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, "Alaikum bil ilmi fa inna talabuhu ibadah wa ta'allumuhu lillahi hasanah wa birruhu li ahlihi qurbah wa ta'limuhu liman la ya'lamuhu sadaqah wal bahthu anhu jihad wa mudzakaratuhu tasbih." Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, atas kalian untuk mempelajari ilmu, karena mencari ilmu ibadah, mempelajarinya karena Allah amal saleh, dan memberikannya kepada ahlinya taqarrub ila Allah, dan mengajarkannya pada orang yang belum tahu sedekah, dan membahas satu permasalahan dalam ilmu itu merupakan jihad. Wa mudzakaratuhu tasbih, dan mengingat-ingatnya adalah tasbih, zikir. Yang ini zikir
Subhanallah, 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 la ilaha illallah, sekian kali, bahkan 72 kali tadi dia baca. Yang ini belajar, kemudian menghafal. Anak-anak kan suka menghafal ayat, menghafal hadis dan sebagainya. Apa itu bukan zikir? Menghafal ayat berarti mengulang-ulang ayat. Apakah mengulang-ulang ayat itu bukan zikir? Zikir. Maka dikatakan mudzakaratuhu tasbih, mudzakaratuhu zikr. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala dan itu zikir. Sebut lagi nama Allah, sebut lagi nama Allah, sebut lagi nama Allah. Lihat kita majlis ini. Berapa kali kita menyebutkan tentang Allah, tentang Nabi, tentang Rasul? Ditambah lagi bahwa ketika kita mempelajari agama tidak lepas dari sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali dalam satu majlis? Dalam 1 jam kajian berapa kali kalimat sallallahu alaihi wasallam? Enggak perlu pakai acara khusus, acara sholawatan misalnya. Ini kita sholawat terus. Dalam satu majlis berapa kali sholawat? Dan biasakan kalian mengucapkan juga sholawat ketika disebut nama Nabi, karena itu adalah sunnah. Orang yang disebut nama Nabi tetapi tidak bersalawat dikatakan bakhil. Bahkan Nabi menyatakan raghima anfum ri'in dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Sungguh rugi, celaka orang yang disebut namaku di sana tapi dia tidak menyebut atau tidak mengucapkan salawat kepadaku. Sehingga dalam majlis ilmu ada zikir, ada salawat, mengulang-ulangnya juga zikir tasbih. Demikian kata Mu'adz bin Jabal. Yang kedua ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Alaikum bil ilmi qabla an yuqbad." Atas kalian untuk mencari ilmu sebelum dicabutnya. Atas kalian untuk mencari ilmu qabla an yuqbad, sebelum dicabut. Wa qabdu dhahabu ahli, dan dicabutnya ilmu adalah ketika hilangnya para ulama, wafatnya para ulama. Alaikum bil ilm, maka atas kalian untuk mempelajari ilmu. Demikian kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ikhwan fillah azakumullah, dhahab al-ilm bidhahab al-ulama. Hilangnya ilmu dengan hilangnya para ulama. Sesungguhnya ilmu ini akan hilang, akan lenyap, tetapi la yanzi'uhu intiza'an, enggak dicabut begitu saja ilmu, tetapi bimautil ulama, dengan wafatnya para ulama. Berapa kita kehilangan para ulama di zaman kita ini, zaman di masa-masa kita ini, belum lagi masa-masa lalu sudah terlalu banyak para ulama kibar. Kita kehilangan Syekh Al-Albani, dan tidak ada yang seperti beliau dari murid-muridnya. Kita kehilangan Syekh bin Baz, dan tidak ada yang seperti beliau di bawahnya. Kita kehilangan Syekh Muqbil, dan tidak ada yang seperti beliau di bawahnya. Bayangkan, apa maknanya? Para ulama berkurang. Berkurang. Suatu saat akan hilang. Sehingga kata Ibnu Mas'ud, "Alaikum bil ilmi qabla an yuqbad." Atas kalian untuk mempelajari ilmu sebelum dicabutnya. Kalau sudah dicabut, kalau mau belajar dari siapa? Ya sekarang saya mau belajar dari siapa? Semua para ulama telah wafat. Kamu buka kitab kuning, bingung, bengong. Apa maksudnya? Enggak ada bimbing. Qala fa inna ahadakum la yadri mata yaftaqir ila ma 'indah. Karena salah seorang kalian tidak tahu kapan dia butuh pada apa yang ada di sisinya. Salah seorang kalian enggak tahu kapan dia butuh dari ilmu yang ada di sisi dia. Misalnya, di tengah-tengah kalian ada ustaz di sini. Tenang saja. Ada masalah, Ustaz, ini hukumnya apa? Halal. Dalilnya ini. Ada masalah, Ustaz, ini bagaimana? Haram. Ini dalilnya. Enak kan? Udah, gampang. Kalau ada masalah ibarat tinggal nanya. Iya, kalau hidup terus. Kalau kemudian besok wafat, bingung kalian. Terus kita tanya sama siapa lagi? Udah nggak ada penerusnya. Karena nggak ada yang belajar. Lihat kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, "Fa inna ahadakum la yadri mata yaftaqir ila ma 'indahu." Karena salah seorang kalian enggak tahu kapan dia butuh pada ilmu yang ada pada dia. Maka pelajari. Kamu ambil dari beliau, kamu tuang ke memorimu,
beliau wafat, ada di sini, ada di hati sini, selesai. Apalagi kalau muridnya 40, Masya Allah, jadi semua. Meninggal, ada yang bisa ditanya 40 bukan satu. Maka dikatakan di sini, fa inna ahadakum la yadri mata yaftaqir ila ma 'indahu, karena salah seorang kalian tidak tahu kapan dia butuh dari apa yang ada di sisinya. Dan juga kalian tidak tahu kapan kalian butuh pada ilmu tersebut. Misalnya ilmu tentang haji. Ngapain saya belajar haji? Oh, saya ini miskin, fakir. Kapan saya mau haji? Masa nggak butuh? Suatu saat Allah takdirkan kamu diajak haji, mau mendadak belajar, tidak akan bisa, nggak akan mudah belajar dalam satu hari. Kemudian azakumullah, kamu nggak tahu. Walaupun itu fardunya fardu kifayah misalnya, masalah hukum waris, baik, gampang. Ini kan tidak harus, nanti kan bisa nanya. Tapi bagaimana kemudian kalau Allah Subhanahu Wa Taala cabut para ulama dan Allah hilangkan orang-orang yang berilmu di tempatmu, di negerimu? Mau tanya ke siapa? Kemudian azakumullah kaum muslimin sarmati. Wa satajiduna aqwaman yaz'umuna annahum yad'una ila kitabillah wa qad nabaduhu wara'a dhuhurihim. Satu lagi alasan yang diucapkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kalian akan dapati kaum-kaum yang mereka itu mengaku-ngaku mengajak kepada kitabullah, mengaku-ngaku berdakwah kepada Al-Qur'an. Wa qad nabaduhu wara'a dhuhurihim, padahal mereka sudah lemparkan kitabnya di belakang punggung mereka. Fa'alaikum bil ilmi, maka atas kalian untuk mempelajari ilmu. Apa kaitannya kira-kira dua kalimat ini? Kalimat pertama, fa innakum satajiduna, kalian akan mendapati aqwamun yad'una, kalian akan mendapati kaum-kaum yang mengaku mengajak pada kitabillah, ternyata bukan mengajak pada kitabillah. Mereka telah melemparkan kitabnya wara'a dhuhurihim, mereka telah melemparkan kitabnya di belakang punggung-punggung mereka. Fa'alaikum bil ilmi, maka atas kalian belajar ilmu supaya jangan tertipu dengan para penipu-penipu ini tadi. Kira-kira ada nggak hari ini? Banyak. Bagaimana kira-kira hari ini? Sangat amat banyak. Aliran-aliran sesat apapun di Indonesia ini subur. Masya Allah. Indonesia negeri yang subur kan? Termasuk aliran sesatnya subur. Apapun. Sampai ngaku Nabi ada, ngaku Tuhan ada, yang ngaku sebagai Imam Mahdi ada, dan punya pengikut semuanya. Ajaib. Setinggi apa sih ilmu masyarakat yang ada di Indonesia ini? Kok bisa ditipu oleh orang sebodoh itu? Mengaku Nabi kok dipercaya? Bahkan mengaku jelmaan Tuhan kok dipercaya? Mengaku sebagai Imam Mahdi kok dipercaya? Karena kebanyakan mereka awam, nggak belajar ilmu agama, cuma dengar-dengar kebetulan Islam. Tahu kebetulan Islam? Lahir kebetulan bapaknya ibunya Islam, maka dia kebetulan Islam. Sama sekali nggak mau tahu tentang agamanya. Kenapa kamu Islam? Ya nggak tahu. Kalau lahir saya dalam keadaan Islam. Lahir dengan kaum muslimin, itu aja yang dia tahu. Maka kaum muslimin yang hormati. Berarti di sini kata Ibnu Mas'ud, nanti kalian akan dapati aqwamun yaz'umuna annahum yad'una ila kitabillah. Kalian akan dapati kaum-kaum yang mengaku-ngaku mengajak pada kitabullah, padahal mereka melemparkan kitab Allah di belakang punggung-punggung mereka. Berarti mereka dusta mengatakan mereka mengajak pada kitabullah. Mereka dusta mengatakan bahwa mereka mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini khonibina azakumullah sangat banyak. Bahkan sebagian mereka membaca ayat Al-Quran, tetapi diselewengkan kepada makna-makna yang bukan makna yang dibawakan oleh Allah. Membaca hadis, tetapi dengan makna yang diselewengkan, bukan makna yang dimaukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa'alaikum bil ilmi, maka atas kalian belajar ilmu. Dari yang mengerikan, sesat yang kufur-kufur, sampai ahli bid'ah, ahli dhalal, sampai yang di bawahnya pemikiran-pemikiran baru dalam tanda petik yang belum dinamai, belum dinamai. Kamu bingung, jadi gimana Ustaz? Belajar. Jadi gimana? Belajar.
Belajar Quran, Sunnah dengan pemahaman salaf. Maka kalian akan ketemu, oh ternyata nggak begitu. Selesai, terjawab. Qala Abu Dzar, yang berikutnya ucapan Abu Dzar dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma, semoga meridhai keduanya, tentang keutamaan dan besarnya pahala mempelajari ilmu. Kata Abu Dzar dan Abu Hurairah, babun minal ilmi nata'allamuhu ahabbu ilaina min 1000 rak'atin tatawwu'a. Satu bab dari ilmu yang kami pelajari itu lebih kami sukai daripada 1000 rakaat tatawwu'. Daripada 1000 rakaat tatawwu'. Tatawwu' ini sunnah. 1000 rakaat sunnah dengan satu bab kamu pelajari lebih utama satu bab kamu pelajari ilmu. Kata mereka, lebih aku sukai daripada 1000 rakaat. Wa babun minal ilmi na'lamuhu umila bihi aw lam yu'mal ahabbu ilaina min 100 raka'ah tatawwu'an. Dan satu bab dari ilmu yang kami sudah ketahui, apakah sudah diamalkan ataupun belum, maka itu sudah lebih aku sukai daripada 100 rakaat tatawwu', 100 rakaat sunnah. Khonilina azakumullah. Demikian dinukil dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih, dan juga dalam kitab Tadhkiratus Sami'. Qala Mutarrif bin Syekh rahimahullah, fadlul ilmi khairun min fadlil amal. Keutamaan ilmu lebih tinggi dari keutamaan amal. Ini pokoknya ngamalkan. Loh, terus tahunya dari mana? Ya ikut-ikutan aja. Yang ini belajar, mengetahui. Maka dia mengetahui dan ini beramal. Lebih utama ilmu di atas amal. Tentunya ilmu tadi kalau diamalkan maka sempurnalah. Ilmu tadi kalau diamalkan sempurnalah. Maksudnya tidak diamalkan bukan dalam keadaan dia tidak mentaati perintah Allah dan Rasul, bukan. Tetapi ilmu yang berkaitan dengan perkara yang belum wajib atau tidak wajib, sehingga dia belum mengamalkannya, tapi teorinya sudah lengkap dia. Walaupun dia belum haji, ilmu haji sudah lengkap. Itu lebih utama daripada mereka yang dalam keadaan sudah haji tapi nggak ngerti ilmunya. Terus kamu kerjaan apa? Ya pokoknya saya ikut-ikutan. Karena haji sunnah, bukan haji yang wajib. Dia sudah wajib di awal dan yang kedua, yang ketiga, yang keempat begitu. Kembali kepada kaidah tadi bahwa yang wajib nggak bisa dibandingkan dengan yang lain. Baik, kembali kepada ucapan para ulama. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kembali kepada ucapan Ibnu Mas'ud, la an ajlisa majlisa fiqhin sa'atan ahabbu ilayya min siyami yawmin wa qiyami lailah. Itu dari kitab Adab Syariah. Kata Ibnu Mas'ud, kalau aku duduk di majlis fikih sa'atan, sesaat saja, ahabbu ilayya min siyami yawmin, lebih aku sukai atau lebih aku cintai daripada puasa sehari dan sholat semalam suntuk. Siangnya puasa, malamnya sholat, lengkap kayak satu hari itu, ibadah terus. Kata dia, aku lebih suka duduk di majlis fikih sesaat saja. Ketika ada majlis ta'lim begini, kemudian ada seorang yang masbuk, belum selesai salatnya, yang sudah kumpul, sudah mulai kajian. Assalamualaikum, assalamualaikum. Amal belakang. Anda katakan ke orang, tidak bisa itu. Mana lebih utama? Majlis ilmu dengan zikirnya dia. Kalau di majlis para ulama, saya lihat dengan mata kepala sendiri bagaimana mereka berebut untuk duduk di majlis itu. Kalau nggak sempat sholat sunnah, ini dia pentingkan. Kalau dapat sholat sunnah, dia nggak dapat, pengen atau hilang separuh, atau hilang sebagian. Dia lebih pentingkan majlis ilmu. Berarti mereka punya sedikit ilmu. Mana yang lebih penting antara ini dengan itu? Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, masih dalam sumber yang sama, Adab Asy-Syari'iyah, mudzakaratul ilmi sa'atan ahabbu ilayya min ihya'i lailah. Kata Ibnu Abbas, mudzakarah, mengingat-ingat ilmu sesaat saja, lebih aku sukai daripada menghidupkan semalam suntuk, daripada menghidupkan malam dengan qiyamul lail, semalam suntuk dengan ibadah.
Lebih aku sukai bermudzakarah, mengingat-ingat ilmu sesaat. Ini semua untuk menunjukkan keutamaan ilmu di atas keutamaan ibadah-ibadah sunnah. Bukan untuk meremehkan ibadah. Tentunya kalau kalian dalam keadaan mempelajari ilmu dan beribadah, itu wabihi wa ni'mah, itu diharapkan. Artinya ibadah yang tidak menyia-nyiakan ilmu dan belajar yang tidak menyia-nyiakan ibadah. Nanti akan ada ucapan Imam Malik rahimahullah dan ucapan Fudail bin Iyad. Baik, kembali kepada ucapan Ibn Abbas. Mudzakaratul ilmi sa'ah, mengingat-ingat ilmu sesaat saja lebih aku sukai daripada menghidupkan semalam suntuk. Qala Sa'id bin Jubair, berkata Sa'id bin Jubair rahimahullah, la yazalu ar-rajul 'aliman, seseorang akan tetap dikatakan berilmu, ma ta'allama, selama dia belajar. Dia dikatakan berilmu selama dia belajar. Fa idza taraka al-ilm, kalau dia meninggalkan ilmu, wa dhanna annahu qad istaghna wa iktafa bima 'indahu, fa huwa ajhal ma yakun. Kalau dia merasa cukup berhenti belajar dan merasa enggak perlu lagi belajar karena sudah cukup ilmunya, saat itu dia menjadi sebodoh-bodoh manusia. Lihat ucapan Ibnu Jubair rahimahullahu taala. Sebagaimana dulu dalam kitab Fawaid al-Muntaqah dan juga dalam kitab Mukhtasar Nasihat Ahli Hadis. Karena azakumullah karim Jubair rahimahullah, seorang dikatakan berilmu madama yata'allam. Dia dikatakan berilmu selama dia belajar, Dan kalau dia berhenti belajar, kemudian berkata saya sudah cukup, saya sudah alim, maka saat itu dia menjadi sebodoh manusia. Berarti di sini seorang yang dikatakan berilmu adalah seorang yang dalam keadaan mengamalkan ilmu tersebut. Dan di antara konsekuensi ilmu adalah mempelajari ilmu. Semakin dia alim, semakin rajin belajarnya. Semakin dia berilmu, semakin dia tahu bahwa lautan ini terlalu luas. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, al-ilmu salasata ashbar. Ilmu itu ada 3 jengkal. Jengkal pertama takabbara, jengkal kedua tawadhu', jengkal ketiga arafa annahu lam ya'lam syai'a. Jengkal pertama sombong, jengkal kedua mulai tawadhu', jengkal ketiga dia sadar bahwa dia belum tahu apa-apa. Lihat, yang paling banyak sekarang ini Abu Shibrin, golongan jengkal pertama ini yang paling banyak, yang dijuluki dengan Abu Shibrin. Para Abu Shibrin ini tiba-tiba duduk di depan masjid pada subuh hari, tumpang kaki di teras baca Quran, padahal mereka sedang sholat jamaah. Imamnya membaca Al-Quran, makmumnya mengucapkan amin, dia baca Quran sendiri. Sampai selesai ini orang ajaib. Ada apa kamu? Kok gak ikut sholat berjamaah? Saya kan musafir gak wajib kan sholat berjamaah. Kalimat benar apa kalimat salah? Kalimatnya benar. Memang musafir diberikan rukhsah, tetapi ada apa dia duduk di masjid? Ini lihat, takabbarnya di sini. Dia sombong ingin menunjukkan ilmunya, saya tahu hukumnya, begitu. Padahal dia tidak tahu hadis lain. Yang datang ke masjid kemudian tidak ikut salat, Nabi SAW menanyakan, anta muslim? Apakah kamu muslim? Ini kejadian waktu itu. Ketika dijawab, muslim ya Rasulullah. Ma mana'aka an tusalli ma'a jamaah? Apa yang menghalangimu untuk salat bersama jamaah? Apa jawaban orang tadi? Shalaina fi rihalina, ya Rasulullah, kami sudah salat di tempat kami. Ditanya lagi dengan pertanyaan yang sama, apa yang menghalangimu untuk salat bersama jamaah? Apa maknanya? Maknanya kalaupun kamu sudah salat, apa yang menghalangimu untuk salat lagi bersama jamaah? Karena ini nazab waliyat. Artinya tidak bisa kamu duduk di masjid kemudian nggak ikut salat. Akan ditanya oleh Nabi, Anda muslim? Apakah kamu muslim? Ini jengkal pertama para Abu Shibrin ini begini. Dia merasa mendapat ilmu yang Masya Allah baru, orang lain masih gak tahu. Pasti akan ditegur nih, lihat, saya akan jawab dengan hadis ini. Ternyata dalam keadaan dia baru tahu awalnya saja ilmu. Kalau dia pelajari lagi sampai jengkal kedua, mulai tahu apa. Pada jengkal ketiga
dia baru sadar ternyata saya ini belum apa-apa. Daripada jengkal ketiga. Dan itu para ulama. Para ulama tidak berhenti belajar. Membacakan kitab di Syekh bin Bas ketika disebutkan bagaimana kesehari-harian beliau. Ada murid-muridnya, dibacakan kitab, terangkan sama dia. Setelah selesai, pulang dari kajian, di mobil ada tukang baca. Ya Allah, iqra. Baca kitab yang sedang dibaca berlanjut tiap hari. Belajar, iqra. Dengarkan sampai di rumah. Di rumah makan bersama dengan tamu-tamunya. Kemudian habis itu telepon. Acara fatwa di radio. Tanya ini, tanya itu, tanya itu. Begitu selesai, istirahat. Bangun, ada taklim lagi. Kalau nganggur sampai berangkatnya pakai mobil, pulangnya itu tukang bacanya. Ulama terus belajar. Nah, karena mereka dalam keadaan sudah jengkal yang ketiga, sudah sangat tinggi. Mereka sadar bahwa ilmu sangat luasnya dan nggak akan selesai dibaca seluruhnya sampai akhir hayat, sampai mati nggak selesai. Kemudian Allah kembali kepada ucapan para ulama. Qal Malik ibn Anas. Berkata Imam Malik ibn Anas rahimahullah. Inna aqwaman ibtaghu al-ibadah wa adha'u al-'ilm. Sesungguhnya beberapa kaum berupaya untuk beribadah. Wa adha'ul ilm, dan mereka melalaikan ilmu. Fakharaju ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhirnya mereka keluar memerangi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi asyafihim, dengan pedang-pedang mereka. Walau ibtaghaul ilm lahajazahum an dzalik. Kalau saja mereka mau mempelajari ilmu, niscaya mereka terhalang dari perbuatan itu. Lihat, ikhwan fillah, azakumullah, kaum muslimin yang hormati. Dikatakan oleh Imam Malik radhiyallahu rahimahullah bahwasanya beberapa kaum sibuk dengan ibadah, ibtaghul ibadah, semangat beribadah, wa adha'ul ilm, akhirnya mereka melalaikan ilmu dan mereka keluar ala ummati Muhammad. Akhirnya mereka keluar memerangi umat Nabi Muhammad. Jadi kaum muslimin diperangi dengan pedang-pedang mereka. Kalau saja mereka itu belajar ilmu, niscaya mereka akan terhalang dari perbuatan itu. Baik, isyarat kepada kelompok apa ini? Nah, barakallahu fikum. Khawarij ibadahnya jangan ditanya. Rasulullah SAW menyatakan salat mereka mengalahkan salat kalian, puasa mereka mengalahkan puasa kalian, ibadah mereka mengalahkan ibadah kalian. Ibadah kalian enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan ibadah mereka. Puasa kalian enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Salat kalian enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Tetapi kata Nabi, yaqra'una al-Qur'an la yujawiz hanajirahum. Mereka baca Quran, tetapi enggak melewati kerongkongan mereka. Tidak masuk ke dalam hatinya, hanya di lidahnya. Yakhrujuna min ad-din kama yakhrujus sahm min ar-rabiyah. Keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Masuk anak panah dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Dia masuk dalam Islam dengan syahadatain, keluar dalam bentuk lain. Menyimpang dari agama maknanya. Keluar dari agama ini, menghalalkan darah kaum muslimin, membunuh umat Islam, memerangi mereka dengan pedang-pedangnya karena melalaikan ilmu. Lau ibtaghul ilm lahajazahum. Kalau saja mereka mempelajari ilmu, niscaya mereka akan terhalang dari perbuatan tersebut. Mereka tahu bagaimana ketinggian darah kaum muslimin atau kemuliaan darah kaum muslimin. Berkata Abul Aswad ad-Duali atau ad-Dili rahimahullah, "Laisa syai'un a'azz min al-'ilm. Wal muluk hukamun 'ala an-nas, wal ulama hukamun 'ala al-muluk." Lihat apa kata beliau, kata Abul Aswad ad-Duali, bahwasanya tidak ada yang lebih mulia dari ilmu, enggak ada yang lebih mulia dari ilmu. Memang para raja penguasa manusia,
Tetapi para ulama penguasanya para raja. Masya Allah. Para ulama pemimpin dan penguasa di atas para raja. Raja-raja saja tanya sama para ulama. Raja muslim tentunya, apa hukumnya ini, apa hukumnya itu. Sampai ketika seorang khalifah dari Bani Umayyah melihat dari atas rumahnya, karena biasa mereka wanita tinggalnya di atas, ada keramaian orang, ramai, sampai jalan penuh dengan manusia. Ditanya, ada apa itu di bawah? Datang seorang ulama, kalau nggak salah Fudail bin Iyad. Maka wanita ini berkata kepada suaminya khalifah, kalau yang mau tahu yang namanya kemuliaan itu bukan kamu. Kenapa? Lihat kemuliaan itu, kemuliaan. Mereka datang dengan ikhlas, mereka menghormati dengan ikhlas, semuanya dalam keadaan ikhlas murni. Adapun yang menghormati para khalifah, yang satu karena pengen bayaran, yang satu karena menjilat, yang satu karena ingin dapat kedudukan, yang satu karena di dalam hati mereka benci. Iya kan? Rata-rata seperti itu. Kalau lagi di atas ini penguasanya, bapak, iya pak, iya pak, lagi di atas, bapak yang kami hormati, yang kami muliakan. Begitu turun, wah, dituntut habis-habisan dari A sampai Z kesalahannya. Baik, kalau para ulama mereka menghormati juga bukan karena harapan apa-apa, karena memang ulama itu mulia. Karena memang mereka membawa sesuatu yang mulia, yaitu ilmu, maka orang yang menjadi mulia. Maka dikatakan oleh istrinya kepada suaminya, yang namanya kemuliaan itu bukan kamu, itu orang mulia. Asli hakiki dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa syai'un a'azzu min al-ilmi, enggak ada sesuatu yang lebih mulia dari ilmu. Para raja hukamun 'alan nas, mereka menghukumi manusia. Tetapi para ulama menghukumi para raja. Qala Yahya bin Mu'adz ar-Razi, berkata Yahya bin Mu'adz ar-Razi rahimahullah, al-ulama warhamu bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min abaihim wa ummahatihim. Kata Yahya bin Mu'adz ar-Razi, para ulama lebih rahmat, lebih kasih sayang terhadap umat Nabi Muhammad SAW, umat Islam, lebih daripada bapak-bapak mereka sendiri dan lebih daripada ibu-ibu mereka sendiri. Lebih sayang daripada orang tua mereka sendiri. Qila lahu kaifa dzalik? Ditanyakan kepadanya, bagaimana bisa yang demikian? Ibu bapak kan mesti sayang sama anaknya. Kok dikatakan para ulama lebih sayang pada mereka daripada ibu bapak mereka sendiri? Qila lahu, dikatakan kepadanya, kaifa dzalik? Bagaimana yang demikian? Dijawab oleh beliau, Yahya bin Mu'adz ar-Razi, li'anna aba'ahum wa ummahatihim yahfazunahum min dari dunya. Karena ibu bapak mereka menjaga anak-anaknya dari api dunia. Wal ulama yahfazunahum min nar akhirah, sedangkan para ulama menjaga mereka dari api akhirat. Mana lebih tinggi? Dan mana yang lebih berbahaya, api dunia dengan api akhirat? Orang tua, keumuman orang tua menjaga anaknya dari bahaya-bahaya dunia. Hati-hati nak, jangan main di jalan. Hati-hati nak, jangan main nanti penyakit, nanti kotor, jangan main api nanti terbakar dan seterusnya. Tetapi para ulama menjaga mereka, hati-hati dari api neraka, hati-hati dari azab Allah, hati-hati dari bencana yang akan menimpa kalian di dunia dan di akhirat kalau kalian tidak memegang agama Allah. Menjaga dari bahaya yang lebih besar. Besar mana bahaya? Anak tabrak mobil sama diadab dalam neraka. Mana lebih bahaya? Tapi kebanyakan, wallahu ta'ala alam, kenapa? Kebanyakan orang tua justru mementingkan masalah itu. Jangan sampai anaknya sakit, jangan sampai anaknya celaka, jangan sampai anaknya ketabrak, jangan sampai anaknya tenggelam. Hati-hati, dijaga betul. Tapi urusan akhirat kurang dijaga. Ya kayak Syekh Husnudzon, dijaga tapi kurang dijaga. Bahkan anaknya mau dipondokkan bingung orang tuanya. Loh, nanti anak saya kerjanya apa? Masih urusan dunia. Nanti anak saya
Jadi apa kalau mondok? Ada ijazahnya enggak? Enggak ada. Aduh, apalagi enggak ada. Tapi para ulama menjaga kaum muslimin bukan dari api dunia saja, tetapi menjaga mereka dari api akhirat, menjaga mereka dari bahaya azabullah fin nari jahannam, menjaga mereka dari kemurkaan Allah, menjaga mereka dari azab, menjaga mereka dari neraka, menjaga mereka dari api yang menjilat-jilat yaumul qiyamah. Maka tentunya ini lebih a'zam, lebih besar. Bahayanya lebih besar, berarti jasanya lebih besar. Masya Allah, selamat anak ini dari kecelakaan. Oh, itu jasa orang tua. Masya Allah, anak ini selamat dari api neraka. Jasanya para ulama, dari para ulama dan Rasulullah SAW yang memimpin mereka. Mana lebih besar? Karena selamat dari kecelakaan di dunia dan selamat dari azab Allah, mana lebih besar? Tentunya selamat dari azab Allah itu a'zam wa a'zam. Maka dikatakan al-ulama arham bi ummati Muhammad SAW min abaihim wa ummahatihim. Qala al-Hasan al-Basri, bahkan Hasan al-Basri berkata, laula al-ilmu lasara nas kal bahaim. Kata Imam Hasan al-Basri rahimahullah, laula al-ulama, kalau bukan karena para ulama, lasara nasu kal bahaim, maka manusia seperti binatang ternak. Walaupun kata-katanya sepertinya kasar atau keras, tetapi memang kenyataan demikian. Lalu ulama, kalau bukan karena ulama dan bukan karena ilmu yang dibawa oleh para ulama, lasaran nasu kal bahaim, manusia ini seperti binatang ternak. Lihat manusia tanpa ilmu, apa jadinya? Lihat orang-orang kafir yang tidak terbimbing dengan ilmu, apa keadaan mereka? Mereka tidak lebih dari memuaskan perutnya, hawa nafsunya, seperti sapi yang mikirnya hanya makan, minum, kawin, selesai. Mereka juga sama. Dan Allah yang menyatakan inhum illa kal an'ami balhum adall. Mereka itu kata Allah kal an'am, seperti binatang ternak. Balhum adall, bahkan mereka orang kafir itu lebih sesat lagi. Para manusia ini kalau tidak dibimbing dengan agama kal bahaim, sama seperti an'am, balhum adall. Maka sah ucapan beliau. Ini ucapan Al-Hasan Al-Basri. Laula ulama, kalau bukan para ulama, bukan karena ilmu yang diajarkan oleh para ulama, maka manusia seperti binatang ternak. Mereka tidak lagi mengerti tentang apa itu akhirat, apa itu ibadah, tidak mengerti apa itu akidah. Mereka berpikir bagaimana mengenyangkan perutnya dan apa yang ada di dua pahanya, atau di antara dua pahanya. Na'udzubillahi minadh-dhalal. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan dan penyimpangan, bahwa mereka tidak terbimbing dengan ilmu agama, tidak terbimbing dengan ilmu dari para ulama, maka niscaya mereka tenggelam dalam kesesatan dan mereka tidak berpikir kecuali dunianya. Dan itu yang membedakan antara orang yang beriman dengan orang kafir. Orang kafir tenggelam dalam urusan dunianya, sedangkan orang beriman memikirkan akhiratnya. Adapun dunia hanya sarana agar mereka bisa hidup di dunia, sedangkan hidupannya untuk Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ayat Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Qala Abu Muslim Al-Khawlani, al-ulama fil ardi misal nujumi bis sama. Ulama di muka bumi itu seperti bintang-bintang di langit. Ulama di muka bumi seperti bintang-bintang di langit. Idza badat lin-nas ihtadaw biha. Kalau muncul bintang-bintang di langit, ihtadaw biha, manusia bisa tahu arah. Yang di lautan, yang di padang pasir, yang dalam kesesatan mereka melihat bintang, mereka tahu, oh itu timur, itu barat, itu utara, itu selatan. Maka mereka bisa berjalan ke tujuan yang mereka inginkan. Wa bin najmi hum yahtadun, kata Allah. Dengan bintang-bintang mereka terbimbing. Bukan terbimbing dalam artian seperti kata ahli nujum, wa bin najmi hum yahtadun, ya ini kita bisa tahu kejadian demi kejadian dari bintang-bintang. Lah, sungguh keliru besar tafsir seperti itu. Tapi wa bin najmi hum yahtadun, dengan bintang mereka mendapat bimbingan, maknanya dengan bintang mereka tahu arah mana barat, mana timur, mana utara, mana selatan, mereka tahu.
Maka idza badat lin-nasi ihtadaw biha, kalau bintang-bintang tadi muncul maka manusia terbimbing ke arah-arah tadi, arah mata angin. Wa idza khafiyat alaihim, kalau tersembunyi karena mendung misalnya, karena gelap, tertutup awan, tahayyaru, manusia bingung. Kalau hilang bintang-bintang, manusia bingung. Gimana ini? Kemana kita akan jalan ini? Tetapi dengan bintang-bintang mereka terbimbing. Demikian pula para ulama. Kalau para ulama ada di muka bumi, maka manusia dalam keadaan ihtadaw bihim, mereka terbimbing dengan para ulama. Mereka terbimbing dengan para ulama. Mereka tahu mana halal, mana haram dari mereka. Mereka tahu mana yang wajib, mana yang tidak dari mereka. Mereka tahu apa yang harus dikerjakan, apa yang harus ditinggalkan. Mereka tahu bagaimana akidah yang benar, bagaimana ibadah yang benar, bagaimana akhlak seorang ahli sunnah. Mereka tahu dari para ulama, terbimbing. Tetapi idza khafiyat, kalau mereka lenyap, tahayyaru, maka manusia pun bingung. Bingung. Mau tanya pada siapa? Tahayyaru. Maka agar tetap ilmu itu terjaga di tengah-tengah manusia, belajar. Agar terjaga di tengah-tengah manusia, dipelajari, terus dipelajari. Talibul ilm atau menjadi tulab al-ilm. Ilmu tidak bisa diwariskan. Berbeda dengan harta. Bapaknya kaya, anaknya tunggu saja bapaknya mati jadi kaya, kan gitu. Warisan dari bapaknya. Tapi bapaknya ulama, kalau anaknya nggak belajar, bapaknya mati, anaknya nggak jadi alim. Itu bedanya. Kalau harta, bapaknya meninggal, dia otomatis jadi kaya juga karena itu warisan dari bapaknya. Dia mendapatkan sekian besarnya. Masya Allah. Tetapi kalau masalah ilmu, bapaknya alim sealim apapun, kalau anaknya nggak belajar tetap jahil. Walaupun kemudian bapaknya wafat, nggak bisa mewarisi. Ini warisannya, nak, ilmu saya tuangkan pada kamu, nggak bisa. Nggak ada alatnya, nggak ada kabel datanya. Maaf saja. Paling-paling warisannya itu, nak, kitab-kitab bapak di perpustakaan. Dilihat semalangnya kitab yang gundul semua, bingung. Akhirnya dijual kilo oleh anaknya. Nah, terjadi seperti itu. Mesti anaknya jual kitab. Yang untung kalian, ustaz-ustaz ahli sunnah, dapat kitab murah. Karena kaum muslimin sehormati. Yang terjadi selalu begitu. Karena yang namanya ilmu bitta'allum, yang namanya ilmu harus dengan belajar. Nggak bisa tiba-tiba jadi alim. Beda dengan harta. Bisa saja tiba-tiba jadi OKP, orang kaya baru. Bisa. Begitu bapaknya wafat, dia langsung ternyata pewaris tunggal. Masya Allah. Pewaris tunggal sekian belas perusahaan. Langsung jadi kaya tiba-tiba. Padahal dia lahir nggak punya apa-apa. Dibesarkan juga dalam keadaan nggak punya apa-apa. Tiba-tiba jadi kaya. Tetapi ilmu tidak. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu dengan belajar. Berkata Wahab Ibn Munabbih, di antara manfaat-manfaat ilmu atau hikmah-hikmah ilmu, qala rahimahullah, yatasya'ab minal ilmi asyaraf, akan bercabang dari ilmu kemuliaan. Wa in kana sahibuhu daniyan, walaupun pemiliknya adalah orang rendah. Walaupun pemiliknya adalah orang rendah. Maksudnya turunannya turunan rendahan. Misalnya turunan budak. Tetapi dengan ilmu jadi mulia. Wal izz wa in kana mahinan, dan dia akan mendapatkan ketinggian, kemuliaan walaupun tadinya dia orang yang terhina. Dengan ilmu dia menjadi mulia. Wal qurb wa in kana qasiya, menjadi orang yang didekatkan walaupun tadinya jauh. Wal ghani wa in kana faqiran, dan dengan ilmu seorang menjadi kaya walaupun dia orang miskin. Gimana memahaminya? Orang miskin kok kaya? Karena innamal ghina nafs, yang namanya kaya itu kaya hati. Kalau kaya itu kaya harta, toib ukurannya berapa belum ada kesepakatan sampai hari ini. Seberapa dikatakan kaya, seberapa dikatakan miskin. Ada orang yang sudah sekian mobilnya sudah punya, tapi dia merasa miskin. Kenapa? Saya masih miskin, belum punya apa-apa. Maksudnya saya belum punya kereta api, saya belum punya pesawat, belum punya helikopter, belum punya ini, belum punya ini. Masih merasa miskin.
Tetapi sebaliknya ada orang yang nggak punya mobil, hanya punya sepeda kumbang. Tetapi dia merasa kaya, alhamdulillah, Allah berikan aku kecukupan, Allah berikan aku kekayaan, aku bisa bersepeda ke sana kemari dengan mudah, alhamdulillah. Jadi kaya nggak itu? Sehingga yang namanya kaya di sini. Innamal ghina ghina nafs. Maka orang dengan ilmu akan menjadi kaya walaupun dia pas-pasan, walaupun dia fakir, dia akan menjadi kaya. Qal wal mahabah wa in kana wadi'an. Orang yang belajar akan mewariskan atau memberikan kepada dia al-mahabah, kewibawaan. Wa in kana wadi'an, walaupun orang itu tawadhu, sangat tawadhu, merendahkan dirinya, tidak mau menonjolkan dirinya, tapi justru semakin dia tawadhu semakin dimuliakan, semakin berwibawa. Ini juga ilmu. Ucapan Wahab Ibn Munabbih rahimahullah, yatasha'ab minal ilm, ilmu itu akan bercabang dan akan memberikan kemuliaan walaupun pemiliknya adalah seorang yang turunan rendah. Dan ilmu akan membuahkan ketinggian walaupun dia tadinya orang yang terhina. Wal qurb, dan dia akan mendapat kedekatan walaupun tadinya dia jauh. Dan dia akan menjadi kaya dalam keadaan dia miskin, dan dia dalam keadaan berwibawa walaupun dia tawadhu'. Kewibawaan itu tidak bisa dicari. Ada orang yang mencari kewibawaan malah jadinya direndahkan oleh orang. Sombong si fulan. Padahal dia sombong itu supaya ditinggikan. Saya tidak mau direndahkan. Masuk saja nunggu. Kalau mereka nggak nyambut dengan ahlan berdiri semua, dia belum masuk. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok kanan, tengok kiri. Belum ada yang bangun. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok kanan. Allah, baru dia masuk. Itu dipelajari dan dipraktekkan oleh mereka-mereka. Orang-orang Syiah yang katanya turunan Habib. Kayak gitu. Kalau mereka nggak bangun, berhenti. Nggak mau masuk. Kalau perlu balik lagi. Kenapa mereka tidak memuliakan saya? Ini dicari oleh mereka supaya jadi mulia, tapi justru dapatnya adalah sebaliknya. Ini orang hubbur riasah, suka untuk diangkat, suka untuk sombong, ini dan sebagainya. Tetapi mereka yang dengan ilmu, walaupun dia mutawadhi'an, walaupun dia tawadhu, orang yang tidak meninggikan dirinya bahkan merendahkannya, tetapi dalam keadaan dia berwibawa, dapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala bi ilmihi wa amalihi, dengan ilmunya dan pengamalannya. Berkata Sufyan ibn Sa'id al-Thawri rahimahullah, dan juga Muhammad ibn Idris al-Syafi'i rahimahullah, laisa ba'da al-fara'id afdal min al-ilm. Enggak ada setelah kewajiban-kewajiban, enggak ada yang lebih afdal daripada ilmu. Ucapan Imam Thawri dengan Imam Syafi'i. Sufyan bin Sa'id al-Thawri dan Muhammad bin Idris al-Syafi'i rahimahumullah, semoga Allah merahmati keduanya. Laisa ba'dal fara'id afdal min al-ilm. Enggak ada setelah kewajiban-kewajiban, enggak ada yang lebih afdal daripada ilmu. Maka ini menunjukkan lagi bahwa yang wajib-wajib itu tetap paling tinggi. Ba'dal fara'id. Kalau sudah yang wajib-wajib ini yang paling tinggi, di bawahnya selain fara'id, maka apa yang paling tinggi? Ilmu dan lain. Yang paling tinggi ilmu. Berkata Marwadi rahimahullah, di antara muridnya Imam Ahmad rahimahullah, qila li Abi Abdullah, dikatakan kepada Abu Abdullah, yakni Imam Ahmad rahimahullah, rajulun lahu 500 dirham, tara an yusrifahu fil ghazwi wal jihad aw yatlub al-ilm. Qala in idza kana jahilan yatlub al-ilm ahabbu ilayya. Ada seorang datang bertanya, wahai Abu Abdullah, seorang punya 500 dirham yang dia bisa dengan 500 dirham itu berangkat jihad fisabilillah. Sebab jihad itu dengan hartanya sendiri, dengan biaya sendiri. Tara an yusifahu fil ghazwi wal jihad, apakah engkau berpendapat anak muda ini memakai 500 dirham untuk jihad fisabilillah? Aw yatlubul ilm, atau untuk berangkat safar mencari ilmu? Mana yang lebih afdal menurut engkau? Qal, beliau menjawab, idza kana jahilan, kalau anak muda ini bodoh,
maka belajar lebih aku sukai daripada dia jihad. Khawatir jihadnya salah. Iya kan? Karena nggak punya ilmu. Gimana? Saya mau berjihad, ilmunya nggak dapat. Sebelum jihad, dia mandi air kebal dulu. Begitu berangkat jihad, dililitkan di pinggangnya jimat. Begitu berangkat jihad, begini dan begitu. Begitu berangkat jihad, siapa yang dilawan? Penguasa muslim. Dari awal sampai akhirnya salah semua. Jihad fisabilillah, ternyata dibunuhnya kaum muslimin. Jadi teroris, merasa dia mujahid fisabilillah, padahal dia justru menjadi musuh kaum muslimin, membuat resah kaum muslimin, membuat goncang kaum muslimin, dan mencoreng wajah-wajah kaum muslimin. Artinya kaum muslimin dipermalukan oleh tingkah polanya orang-orang ini. Padahal niatnya jihad. Limadha? Kenapa kok sampai salah demikian? Lijahlihim, karena bodohnya. Maka Imam Ahmad menyatakan, kalau dia jahil, aku lebih suka kalau dia belajar. Belajar sampai dia tahu jihad yang syar'i seperti apa, dan dalam keadaan dia tahu apa syarat-syaratnya, apa sunnah-sunnahnya dan sebagainya, barislah berjihad fisabilillah. Baik. Yang berikutnya ucapan Asy-Syafi'i, yani Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Asy-Syafi'i qala talabul ilmi afdal min salat an-nafilah. Mencari ilmu lebih afdal daripada salat-salat yang nafilah, salat-salat yang sunnah. Ini kata Imam Asy-Syafi'i dalam Musnad Asy-Syafi'i, dan juga dalam Hilyah, dan juga dinukil oleh Baihaqi dalam Syaraf Ashabul Hadith. Yang berikutnya gurunya Imam Syafi'i, yaitu Waqi' Ibn Jarrah rahimahullah. Qala Waqi' li ashabil hadith. Waqi' berkata kepada para ashabul hadith. Ashabul hadith adalah para pencari-pencari hadith, perawi-perawi hadith, pengambil hadis menyampaikan, pengambil hadis menyampaikan, itu ashabul hadith. Qala law annakum tafaqqahtum bil hadis wa ta'allamtumuhu ma ghalabakum ashabur ra'i. Kata Waqi' Ibn Jarrah, kalau kalian mempelajari fikih hadis, ini pemahaman terhadap hadis, wa ta'allamtumuhu, dan kalian mempelajarinya, ma ghalabakum ashabur ra'i, kalian enggak akan dikalahkan oleh para ashabur ra'i. Dulu terkenal madrasahnya Imam Malik dengan madrasah hadis, dan madrasahnya Abu Hanifah dikenal dengan madrasatul ra'i. Walaupun sungguhnya murid-muridnya menyebutkan pembelaannya bahwa Abu Hanifah lebih banyak ra'yunya karena hadis yang sampai kepada beliau sedikit. Rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Semoga Allah mengampuninya, semoga Allah memaafkannya. Tetapi yang kita bahas di sini adalah terkenalnya majelis beliau dengan ashabur ra'i. Kata Waqi', kalau kalian mempelajari hadis, kalian enggak akan kalah dengan ashabur ra'i. Karena ashabur ra'i biasanya pakai ra'i. Maqala Abu Hanifah fi syai'in yahtaju ilaihi illa wa nahnu narwi fi baban. Tidaklah Abu Hanifah berkata sesuatu sebagai argumennya kecuali kita akan riwayatkan satu bab dari hadis-hadis Rasul. Wala budda lil mutafaqqih, dan harus seorang yang mutafaqqih, seorang yang belajar, min ustadzin, harus punya guru, harus punya ustaz. Yadrus alaih, yang dia belajar padanya, wa yarji' fi tafsir ma ashkala alaih, yang dia merujuk kepada gurunya itu kalau dia ada kesulitan-kesulitan. Jangan sampai salah paham. Pembaca sendiri, enggak usah. Kamu enggak belajar sama guru? Ini guru saya. Tunjukkan kitab-kitab di perpustakaan. Kok enggak tanya pada masyayikh, para ulama? Ini ulama saya. Masyayikh. Siapa ulama kalian? Fulan wa fulan? Ini ulama saya. Imam. Waduh. Gayanya, sombongnya, Masya Allah. Baik, ketika dia baca, dia keliru. Siapa yang ingatkan dia kalau dia keliru? Dia baca dan dia selesai.
Kalau dia dalam keadaan hamil, maka sampai lahir. Kalau dia tidak hamil, maka 1 bulan iddahnya. Jadi kalau hamil sampai lahir, loh ini hamilnya hamil muda baru, ya berarti tunggu 9 bulan. Apa maksudnya? Maksudnya bahwa seorang yang menikah, seorang yang punya istri dalam keadaan hamil, tidak boleh dijumai sampai lahir. Yang hamil tidak boleh dijumai sampai lahir. Kasihan, sengsara di rumahnya 9 bulan nungguin, lihat istrinya lagi tahan diri kan. Astagfirullah. Lihat lagi udah 8 bulan. Astagfirullah. Ternyata permasalahan itu adalah permasalahan membeli budak. Kalau memberi budak dalam keadaan hamil tidak boleh jimai sampai lahir. Kan kasihan, dia sengsara karena pemahamannya sendiri, karena tafsirnya sendiri. Sekian banyak kejadian-kejadian karena kesalahpahaman mereka dalam memahami kitab-kitab para ulama, kesalahan mereka dalam memahami kalimat-kalimat bahasa Arab, kesalahan mereka dalam menentukan mana mubtada'nya, mana khabarnya, mana fa'ilnya, mana maf'ulnya, sehingga keburu-buru nafsu bicara dengan bangga di internet, disebarkan seluruh dunia bahwa ternyata orang yang dibawakan oleh para ulama termasuk Syekh Robi dan sebagainya, kata Hizbi, ternyata dia adalah seorang kahin, seorang kadzab, seorang begini, seorang begitu. Ada seorang ahli sunnah yang bingung, apa iya Syekh Robi menukil dari orang yang demikian? Dibuka. Tahu kalian seorang gubernur yang membunuh seorang dukun? Itu dikatakan dengan kalimat yang tegas bahwa ini hukumnya bunuh. Dijadikan sebagai ucapan atau dalil oleh para ulama sebagai pendukung saja kisah tersebut. Kata orang tadi ternyata begini, ternyata begitu. Akhirnya ada seorang ahli sunnah yang melihat, penasaran, apa iya selama ini saya tidak tahu. Dalam kitab Az-Zahabi, sejarah hidup dia disebutkan, saya lupa namanya, bahwa dia adalah yang membunuh dukun karena gini, wa kana kadzaban wa kana kahinan kadzaba. Baik, kemana itu kananya? Domir mustatir yang ada dalam kana itu kembalinya kepada dukunnya apa kepada orang yang membunuhnya? Dia langsung pahamnya, wah, wa kana kadzaba, ternyata kadzab. Kasihan, mempermalukan dirinya ke seluruh dunia. Semua para ulama tersenyum-senyum aja bacanya. Ya jelas lagi membicarakan tentang yang dibunuhnya. Yang dibunuh tadi kana kadzaban kahinan. Yang dibunuhnya adalah seorang dukun kadzab, pendusta. Ini sedang memuji gubernur tadi, rahimahullahu taala. Tetapi dia kira wa kana kadzaban itu kepada beliau yang sedang dibahas oleh Imam Dzahabi rahimahullah. Ini apa? Kesalahannya di mana? Enggak punya guru dan enggak mau nanya. Dan enggak husnudzon pada para ulama. Enggak mungkinlah para ulama pakai seorang yang kadzaban kahinan kan? Kalau husnudzon saja dia pasti akan nanya, ini yang kemana ini domirnya? Akan dijawab dengan jelas. Domirnya bukan ke situ tapi ke sini. Kepada si kahin tadi, kepada si dukun yang dibunuh tadi. Wa kana kadzaban kahinan. Maka kata Waqi' Ibn Jarrah rahimahullah, kalian pelajari hadis, kalian pelajari fikih hadis, riwayat hadis, sanad hadis, agar kalian jangan kalah dengan ashabul ra'yi. Ashabul ra'yi yang sekarang adalah mereka para kaum filsafat, para kaum orientalis, para kaum dari kalangan Mu'tazilah dan sejenisnya, atau jaringan Islam liberal yang hanya ra'yu saja. Bukankah berarti. Bagaimana kalian mengalahkan mereka? Ajak debat, kalian yang kalah. Adu argumen, kalian kalah. Gak usah susah-susah, gak usah berpanjang lebar
Mereka bicara maksud saya begini, bukan berarti iya kan? Kamu jawab saja, haddatsana fulan an fulan qala Rasulullah sallallahu gini. Gitu. Tapi kan ini hadis, mau terima alhamdulillah, enggak diterima urusan kalian dengan Allah Taala. Tinggal bereskan. Kata wakil pelajari hadis. Kalau mereka berbicara satu kalimat, argumennya mereka keluarkan, maka kita riwayatkan satu bab dalam masalah itu. Bukan bicara satu hadis, satu bab dalam masalah itu. Dan ada buku kita para ulama yang menulis dengan cara seperti itu. Dengan cara berkata Abu Hanifah begini. Sedangkan Rasulullah SAW berkata Abu Hanifah hadis. Pembantahnya. Berkata Abu Hanifah hadis. Rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Semoga Allah mengampuni kesalahannya karena Abu Hanifah menerima hadis sedikit, hanya dari 3 sahabat saja. Dan waktu itu sulit, tidak seperti sekarang. Kalian mudah tinggal klik di internet keluar semua hadis. Dulu nggak demikian. Satu hadis harus ada perjalanan panjang mencari si fulan dan seterusnya. Sehingga terjadi apa yang terjadi. Wallahu taala a'lam. Baik. Kata Sufyan ats-Tsauri, waihakum. Kata Sufyan ats-Tsauri, waihakum, celaka kalian. Utlubul ilm. Celaka kalian, cari ilmu. Fa inni akhaf an yakhruj min 'indikum fayasir ila ghairikum fatadillun. Celaka kalian, cari ilmu. Aku khawatir kalau kalian tidak mencari ilmu akan keluar dari sisi kalian dan kepada orang lain, dan kalian menjadi terhina. Ilmu agama akan terus ada sampai pada batas akhir yang Allah tentukan. Dan Nabi menyatakan la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Akan terus ada dari umatku segolongan yang tegak di atas kebenaran. Selalu ada, terus menerus. Artinya kalau kelompok ini ada, orangnya bisa siapa saja. Bisa kamu dan saya, bisa orang lain. Artinya kalau kita meninggalkan ilmu, tidak mempelajarinya, tidak mengajarkannya, tidak kita mengkaji ucapan Allah, ucapan Rasulnya, kita bergeser keluar dari Taifah Mansurah tadi, orang lain yang masuk dalamnya. Paham maksudnya? Taifahnya akan terus ada. Apakah kita masuk dalamnya ataupun kita di luar? Sehingga maka kesempatan kalian carilah ilmu. Kalau kalian tidak mencari ilmu, dikhawatirkan ilmu itu akan keluar dari kalian kepada orang lain dan kalian menjadi rendah, menjadi terhina. Utlubul ilm fa innahu syaraf. Carilah ilmu karena ilmu itu kemuliaan di dunia wa syarafun bil akhirah. Kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Demikian dikatakan Imam Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Dan kata Imam Ats-Tsauri lagi selanjutnya bahwasanya al-a'mal as-sayyi'ah da'un. Perbuatan-perbuatan jelek itu penyakit. Wal ulama dawa'u, sedangkan para ulama merupakan dawa, obatnya. Fa idza fasada al-ulama faman yashfid da'. Kalau ulama yang rusak, siapa yang akan menyembuhkan? Siapa yang akan mengobati? Digambarkan oleh beliau bahwa penyakit-penyakit atau amalan-amalan jelek itu penyakit. Si fulan kena penyakit nyuri, si fulan kena penyakit malas, si fulan kena penyakit apa lagi? Melalaikan sholat, si fulan lagi kena penyakit akhlak yang jelek. Itu semua penyakit. Wal ulama udawa, sedangkan orang berilmu itu dokternya dan ilmu adalah obatnya. Kalau kemudian orang yang berilmunya yang rusak, siapa yang akan mengobati? Artinya peringatan, pelajarilah ilmu dan jangan sampai kita menjadi orang yang berilmu tapi rusak, tapi hati. Lebih sulit untuk diperbaiki. Karena kalau sudah orang berilmu yang rusak, maka bagaimana akan diobati? Kita akan lanjutkan insyaallah pada sesi yang berikutnya billahi taala. Barakallahu fikum. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.